berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Pak Daniel untuk boleh membagikan ini yang pernah saya bagikan kemarin di sekolah minggu di Kalam Kudus. Ya, sebelum kita bicara tentang kekerasan anak, sedikit saya ingin kita diingatkan lagi kebenaran firman Tuhan. Siapakah anak ya di mata kita atau siapakah anak yang Tuhan percayakan kepada kita, baik itu anak secara biologis maupun itu anak secara mungkinkah itu anak-anak yang dipercayakan untuk kita ajar begitu ya, anak-anak di sekitar kita. Itu adalah milik Tuhan ya, karena Tuhanlah yang membentuk mereka. Dikatakan milik pusaka Tuhan. Jadi anak-anak itu adalah bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Seringkali ini yang kadang kita suka lupakan ya, karena anak itu seseorang yang bisa kita kuasai gitu ya. Jadi kita suka lupa bisa semena-mena memperlakukan mereka. Sekali lagi kita harus ingat siapapun anak-anak itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Nah, lalu saya ingin kaitkan dengan firman Tuhan tentang taatilah orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan dan hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa saya kaitkan dengan firman Tuhan ini? Ini juga menjadi satu ingatan buat saya. Ketika firman Tuhan ini ditujukan kepada anak-anak, seharusnya ini menjadi introspeksi kita juga sebelum kita menuntut anak-anak. Ketika anak-anak dituntut diharapkan menghormati kita sebagai orang tua. Saya introspeksi, apakah saya sendiri sudah menghormati anak-anak itu sebagai milik pusaka Tuhan? Apakah saya juga sudah memberikan contoh teladan bagaimana saya menghormati terlebih dahulu Tuhan sebagai pemilik mereka? Saya menghormati Tuhan, lalu saya menghormati anak-anak juga. Maka sebenarnya ya anak-anak itu tanpa harus dituntut, disuruh, kalau mereka melihat kita sendiri menghormati Tuhan, pemilik hidup kita dan mereka, dan menghormati mereka juga sebagai milik pusaka Tuhan, maka anak-anak pun dengan mudah sekali untuk taat dan menghormati kita. Ya. Ini satu bagian firman Tuhan juga yang kembali saya ingin bagikan ya, bagaimana kedudukan anak-anak di mata Tuhan Yesus ya. Bagaimana anak-anak ini di mata Tuhan Yesus itu menolong kita juga untuk lebih lagi menghargai anak-anak ya. Ini satu ayat yang tidak asing buat kita ya. Bagaimana Tuhan menghargai banget mereka ya. Ini firman Tuhan ini ya. Nah, kita akan melihat dengan lebih jelas. Dari firman Tuhan tadi kita melihat bagaimana anak-anak itu mendapatkan undangan yang khusus ya. Biarkan mereka datang. Itu hanya bagian firman itu ya. Jarang sekali Tuhan mengundang khusus ya. Bahkan orang dewasa ya. Tapi untuk anak-anak tuh ada undangan khusus. Biarkan mereka datang. Bahkan anak-anak diidentifikasikan dengan kerajaan surga. Dengan dirinya sendiri. Siapa yang menyambut anak, menyambut. Lalu anak-anak tuh mendapat berkat istimewa. Ya di bagian firman Tuhan jarang sekali Tuhan memberkati begitu ya. Dan di sini untuk anak-anak Tuhan memberikan berkat istimewa. Dan yang saya mau garis bawahi juga bagaimana anak-anak itu berharga di mata Tuhan adalah Yesus perlu dan harus marah ketika murid-murid mencegah anak-anak itu. Jarang sekali Yesus marah. Bisa kita hitung di firman Tuhan ya Yesus marah. Tapi untuk anak-anak Yesus harus dan perlu marah ya kepada murid-murid. Lalu ada juga tentang peringatan keras Yesus. Itu kalau menyesatkan anak-anak itu hukumannya dilemparkan ke dalam laut lalu lehernya diikatkan batu kilangan. Jadi hukuman
hati begitu ya, begitu tegas ya, begitu serius sekali Tuhan Yesus mengingatkan kita. Ya, jadi siapapun anak-anak, apakah itu sekali lagi anak biologis kita, apakah itu anak-anak di sekitar kita, anak-anak yang kita layani, ingat itu bukan milik kita, tapi itu milik Tuhan. Jadi siapapun anak-anak itu adalah milik kita yang Tuhan percayakan kepada kita semua untuk kita perlakukan seperti Yesus memperlakukan mereka. Ya, karena pada dasarnya satu saat anak-anak itu kita akan serahkan, lepaskan dalam tangan Tuhan untuk Tuhan ambil lagi dan untuk Tuhan kemudian pakai di kemudian hari menjadi generasi penerus. Nah, mari kita akan sedikit melihat tentang tindak kekerasan yang memang sebenarnya tidak bisa dipungkiri ya, semakin ke sini semakin tindak kekerasan terhadap anak itu semakin meningkat ya, bukan menurun tetapi semakin meningkat. Ya, ini satu fakta yang nggak bisa kita hindari ya. Kenapa demikian ya, Bapak Ibu? Karena anak-anak itu paling rentan ya, paling rentan sekali mengalami kekerasan. Mereka tidak berdaya ya, mereka tidak mampu melawan secara fisik, secara verbal ya. Mereka juga kadang di tengah kebingungan diperlakukan apapun mereka hanya bisa seperti berserah begitu ya, dan mengalami kekerasan itu dengan semena-mena gitu ya. Jadi kekerasan ini kalau dari informasinya itu aduan, tetapi sesungguhnya kalau dicatat secara kasus itu lebih dari ini ya. Saya sempat melihat juga sekitar di tahun 2022 itu tercatat 16.000 kasus ya. Jadi kasus yang terjadi dengan aduan tuh berbeda begitu ya. Jadi dan dikatakan memang setiap tahun itu meningkat kekerasan terhadap anak. Dan memang perbandingan antara anak laki dan anak perempuan kita melihat terhadap anak perempuan lebih banyak ya, lebih banyak. Kita lihat lagi kerentanan ya, anak laki dan anak perempuan, tentu anak perempuan lebih rentan, lebih lembut, lebih tidak berdaya. Oke. Nah, sebenarnya definisi kekerasan terhadap anak adalah perlakuan yang berulang. Nah, mungkin kita mendengar kekerasan langsung asosiasinya, oh sesuatu yang keras begitu ya, sesuatu yang diperlakukan seperti pemukulan gitu ya. Tetapi sebenarnya dimaksud dengan kekerasan itu pun adalah bisa bentuknya sepertinya tidak secara langsung kekerasan ya. Sebagai contoh pengabaian ya, maupun tindakan aktif keras ya. Jadi pengabaian pun ketika anak diabaikan, ketika anak tidak diperlakukan dengan semestinya begitu ya, atau mendapatkan kebutuhan dengan semestinya itu pun sudah termasuk di dalam kekerasan. Atau ketika anak ditolak ya. Sebagai contoh saja ketika seorang wanita masih mengandung begitu kemudian menolak anak ini itu pun sudah kekerasan terhadap anak tersebut ya. Jadi kekerasan itu bukan hanya secara langsung fisik kekerasan yang dirasakan begitu, tetapi secara mental emosi yang dirasakan oleh anak, pengabaian, penolakan itu pun sudah termasuk kekerasan. Nah, bentuk-bentuk kekerasan secara umum, jadi kita garis besarkan ada 4 ya, kekerasan tadi secara fisik yang jelas-jelas terasa gitu ya, pemukulan, penganiayaan. Lalu kekerasan secara psikis, secara emosional atau secara verbal, ya seperti yang tadi saya contohkan, atau secara secara umum, secara verbal ya, secara misalnya ini masuk di dalam misalnya bully gitu ya, yang diperlakukan kepada mereka di sekolah biasanya oleh teman-teman, itu pun sudah termasuk kekerasan. Atau bahkan orang tua ya dalam berkata-kata itu juga bisa masuk dalam kekerasan ketika orang tua mengatakan kepada anak-anak dengan kata-kata yang tajam, kata-kata yang menghina, merendahkan, itu sudah termasuk. Lalu kekerasan seksual sudah jelas ini ya,
ada apa ya, pelecehan ya, pelecehan secara langsung ataupun tidak ya, secara verbal ataupun secara diperlakukan tindakan secara aktif ya. Lalu kekerasan sosial. Nah, ini ya, sosial ini bisa penelantaran anak, eksploitasi anak ya, termasuk misalnya orang tua tidak mengurus anaknya dengan baik, atau apa, anak-anak yang sekarang ini disuruh bekerja seperti misalnya pengemis begitu dan sebagainya ya, itu juga termasuk juga bagi saya tuh ini ada bisa verbal dan sosial, yaitu di media sosial ya, bagaimana anak-anak atau masa remaja atau dewasa tuh memperlakukan media sosial juga untuk melampiaskan, untuk melakukan kekerasan secara secara tidak langsung ya, secara verbal, tetapi itu sudah mengucilkan mereka ya, membuat mereka tertekan. Ya, anak-anak sebenarnya bisa mengalami krisis ya. Jadi sekali lagi ketika mereka takut, ketika mereka menghadapi kehilangan karena kematian orang yang dikasihi, lalu ketika mereka menghadapi konflik orang tua, perceraian, atau ketika mereka ditinggal ya, merasa kesepian oleh orang tua yang sibuk, begitu ya. Ketika mereka mengalami rasa bersalah yang tidak ditolong, begitu ya, rasa ketakutan ketika mereka harus menghadapi bullying di sekolah, tapi orang tua tidak peduli, tidak mau tahu, itu pun sudah bentuk kekerasan ya, karena mereka sebenarnya krisis ya, mengalami krisis ya, krisis-krisis tertentu. Jadi kadang-kadang kita menganggap anak-anak itu gampang lah, anak-anak itu nggak akan stres, anak-anak itu gampang lah, gampang adaptasi. Sesungguhnya tidak, saudara. Malah sebenarnya saya bilang anak-anak itu rentan ya. Kita anggap misalnya pindah-pindah tempat, pindah-pindah sekolah, pindah-pindah apa, karena misalnya mengikuti orang tua, pindah-pindah sehingga pindah sekolah, pindah teman juga, berubah teman juga. Itu sesuatu yang sebenarnya ada tingkat stres dan krisis tersendiri untuk anak-anak. Ya, ada perubahan-perubahan yang terjadi, itu juga sesuatu yang akan anak-anak alami yang tidak mudah ya, yang kita sebut krisis. Nah, penyebab terjadinya kekerasan. Nah, yang memprihatinkan Bapak Ibu, kita mungkin kalau melihat berita atau tidak melihat berita, kadang kita asosiasinya kekerasan itu dilakukan di banyak, pasti nih di luar rumah. Tapi tanpa kita sadari kadang kekerasan itu justru sesungguhnya banyak dilakukan di dalam rumah. Rumah itu adalah seharusnya jadi tempat yang aman, yang nyaman buat anak-anak. Tapi justru seringkali sekarang ya banyak sekali terjadi kekerasan di dalam rumah, menjadi tempat yang tidak aman dan nyaman lagi. Ya, banyak cerita bagaimana orang tua yang dengan semena-mena memukul anak, baik secara langsung, baik secara verbal. Bagaimana ayah apa ayah sendiri memperkosa anaknya, di mana ibu meminta anaknya untuk bekerja yang seharusnya dia sekolah begitu ya, kakek atau neneknya yang juga bisa melakukan kekerasan ya kepada cucunya atau ya, itu justru banyak terjadi ya sekarang ini, kekerasan di dalam rumah. Memprihatinkan sekali ya, rumah yang seharusnya jadi tempat yang nyaman, aman buat anak-anak, tetapi itu yang menyedihkan ya. Nah, kenapa penyebab kekerasan bisa terjadi dari faktor orang tua dan keluarga? Nah, biasanya kita harus introspeksi ya. Kita sebagai orang tua yang bagaimana? Kadang-kadang tanpa sadari kita itu mewarisi generasi ke generasi. Bagaimana kita dulu diperlakukan oleh orang tua kita mendapatkan pola asuh yang mungkin kurang tepat ya. Kita juga mengalami kekerasan tanpa sadar
lalu tanpa sadar juga kita ulangi lagi, itu menjadi pola yang berulang kepada anak dan cucu kita, kepada keturunan kita ya. Kita merasa dulu dibesarkan oleh orang tua yang cukup keras, lalu kita merasa ya itulah pola asuh yang benar, yang baik, yang menjadikan kita, mama dan papa jadi seperti ini. Maka kita perlakukan lagi juga kepada anak-anak. Nah, itulah yang mungkin kita perlu introspeksi. Adakah kita juga harus menyadari ada hal-hal yang pernah keliru dan kita juga perlu mengalami pemulihan lebih dahulu. Atau karena pernikahan yang tidak memuaskan antara pasangan suami istri, karena konflik akhirnya dilampiaskan kepada anak-anak ya. Ada struktur keluarga yang tidak sehat misalnya ya, orang tua kurang sehat ya misalnya karena perceraian atau ada salah satu orang tua yang lebih dominan ya, atau ketidakmatangan orang tua zaman sekarang misalnya pernikahan yang dini ya, karena misalnya MBA, hamil duluan di luar nikah, akhirnya harus menikah di usia yang muda, itu pun tidak siap secara mental menjadi orang tua ya. Secara emosi mereka belum bisa mengendalikan diri. Akhirnya anak-anaklah yang kena dampaknya. Asumsi keliru orang tua misalnya orang tua punya pendapat bahwa anak itu harus memenuhi harapan mereka. Perpanjangan tangan mereka apa ya mereka harus jadi tumpuan nanti masa depan anak-anak ini seperti inventaris sehingga ada harapan ekspektasi ambisi-ambisi tertentu untuk anak. Ketika anak tidak mencapai itu maka anak akan mengalami kekerasan gitu ya. Atau misalnya ya orang tua yang kurang mau belajar untuk mengerti kebutuhan perkembangan anak. Jadi di usia-usia tertentu anak dipaksakan yang sesungguhnya mungkin belum waktunya itu anak bisa mengatasi atau melakukan itu. Lalu kita melakukan pendisiplinan atau penghukuman yang sebenarnya uh, belum waktunya ya, atau sudah jelas ya orang tua atau keluarga yang pencandu minuman atau mengalami gangguan jiwa dan sebagainya ya. Ya, jadi sebenarnya dicatat saya juga pernah membaca bahwa hampir 53% kekerasan bisa terjadi karena faktor orang tua dan keluarga. Jadi tidak bisa dianggap remeh ya di dalam rumah yang seharusnya nyaman, aman, tetapi justru disitulah menjadi faktor kekerasan bisa terjadi. Nah, yang lain adalah faktor lingkungan sosial dan komunitas ya. Ya, ini tidak bisa dipungkiri ya, di tengah masyarakat, komunitas, anak-anak bisa mengalami kekerasan. Entah itu di sekolah ya, oleh teman-teman, oleh guru, atau di masyarakat. Bagaimana banyak hal terjadi ya, anak-anak tanpa kita ketahui sebenarnya mereka mengalami bullying seperti itu ya, secara verbal atau kekerasan secara fisik misalnya anak laki-laki ketika mereka bermain di luar rumah, di sekolah atau di luar sekolah, mereka mengalami semacam misalnya contoh kecil ya, kalau anak-anak itu mau diterima dalam geng teman-temannya, maka mereka harus diperlakukan bagaimana gitu ya, harus melakukan apa, itu pun itu ya sudah tindakan kekerasan. Lalu misalnya faktor anak itu sendiri, ya secara ini banyak terjadi anak-anak yang mengalami cacat atau terbelakang mental, mengalami kekerasan bullying ya, eh, ejekan gitu ya dari teman-temannya. Saya sempat membaca anak yang terbelakang mental lalu disiram air keras oleh teman-temannya. Itu karena merasa teman-temannya itu merasa dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Menjadi satu bahan permainan, olok-olokan dan tahu anak ini tidak bisa ngapa-ngapain kalau diperlakukan seperti itu. Ini juga yang memprihatinkan. Apa yang terjadi akibat kekerasan itu? Tentu ya, kekerasan secara fisik pasti akan dialami oleh anak ya. Kita ingat cerita tentang apa tuh yang Mario apa itu? Mario, iya
Andy dan David ya. Nah, itu ya mengalami sampai kerusakan di otaknya. Bukan hanya fisik sekujur tubuhnya, cacat ya kakinya, sampai kerusakan di otak juga. Lalu kerusakan emosional. Nah, inilah yang kadang tidak terlihat ya, kekerasan secara eh, kekerasan yang dialami anak-anak sebenarnya juga di dalam ya, secara emosional, menimbulkan trauma sampai sulit tidur begitu ya, sampai eh, bermimpi dan itu bisa dia bawa terus sampai besar ya ke apa kerusakan emosional itu ya. Banyak ya mahasiswa-mahasiswa yang saya layani yang justru mengalami kerusakan emosional yang sudah besar mereka harus tanggung itu ya dan harus diselesaikan padahal itu mereka alami di masa kecil mereka ya baik di rumah ataupun di sekolah ya. Satu saat tuh ada seorang remaja yang saya layani dengan peristiwa waktu itu di SD, anak ini anak remaja perempuan. Dia cerita, jadi dia tuh punya sampai sekarang tuh punya ketakutan kalau diajak bicara tuh melihat mata dengan mata. Jadi dia akan selalu lihat ke bawah atau matanya itu akan lihat ke kiri dan ke kanan. Ternyata dia pernah satu kali saja sebenarnya mengalami satu saat dia ditegur oleh gurunya gitu ya. Lalu anak ini ingat pesan mamanya kalau diajak ngomong oleh orang tuh harus lihat mata guru gitu. Dan memang anak ini matanya seperti agak melotot dikit begitu ya, memang besar matanya. Nah, guru ini merasa anak ini menantang. Padahal anak ini bilang, saya tidak menantang, saya hanya jalankan perintah orang tua saya harus lihat guru itu kalau ngomong begitu. Tapi karena salah paham, guru itu merasa anak ini menantang dan sempat pernah kayak ditampar gitu ya. Dan sejak saat itu dia tidak pernah lagi berani melihat mata orang. Itu satu hal satu kali aja dia alami seperti itu. Wah, tuh, sampai dewasa dia harus belajar setelah dicoba ditolong ya di konseling. Sekarang dia harus belajar untuk saya bilang coba lihat pelan-pelan tidak harus ke mata dulu ya ke seluruh tubuh orang itu atau ke kepala atau ke kening itu pun dia harus belajar berjuang. Nah, eh, lalu yang ketiga adalah pengerusakan diri sendiri. Nah, ini ya, orang yang pernah mengalami kekerasan biasanya itu dia langsung harga dirinya itu rusak juga. Jadi dia merasa diri tidak berharga, ya, merasa diri tidak berarti, tidak berguna, sehingga biasanya dia merasa membenci dirinya. Karena hubungannya. Jadi ketika orang memperlakukan semena-mena dia, maka dia pun merasa oh dia ini memang tidak berharga. Memang dia ini jelek, dia ini buruk dan dia ini pantas diperlakukan seperti itu. Akhirnya harga diri dia itu rusak begitu. Nah, banyak terjadi dia akhirnya membenci dirinya, ya. Banyak yang terjadi misalnya bukan hanya kekerasan secara fisik ya, tetapi misalnya pelecehan seksual yang atau apa itu pemerkosaan itu akhirnya dia menjadi diri yang kotor, yang tidak berharga. Akhirnya dia terjerumus untuk makin merusakkan dirinya karena dia merasa tidak berharga lagi. Atau sisi ekstrim yang lain adalah ketika dia tidak berdaya pada satu masa itu waktu kecil misalnya atau di dalam rumah diperlakukan tindak kekerasan, di luar rumah atau di masa dewasa nanti dia akan melampiaskan apa sakit hatinya itu yang waktu dulu dia tidak merasa berdaya, tidak mampu, lalu dia setelah besar atau di luar rumah dia merasa eh, harus bertindak gitu ya, harus mampu gitu, harus kuat gitu. Atau istilahnya balas dendamnya itu justru itu dengan kegiatan ekstrim atau pelarian diri lewat itu ya, bela diri, atau jadi ketua geng dan sebagainya. Itu yang bisa terjadi. Nah, yang keempat adalah keyakinan-keyakinan keliru. Nah, bisa terjadi
keyakinan yang keliru ya dengan kekerasan ini. Bagi anak laki-laki yang mengalami kekerasan, apalagi misalnya ya dari ayahnya atau dari figur laki-laki dewasa lainnya. Maka konsep atau prinsipnya bahwa oh anak laki-laki atau bukan anak laki, laki-laki itu harus begitu, laki-laki itu harus keras, harus kuat. Nah, begitu ya. Harus berkuasa. Itu dia akan bawa. Jadi langsung rusak itu ya pemahaman dirinya sendiri. Kalau yang perempuan yang misalnya biasa ditindas, lihat papahnya suka menindas, memukul KDRT ibunya atau ya selain kepada dia sendiri sebagai anak, maka anak perempuan akan punya persepsi juga yang berbeda, yang rusak juga dia bawa sampai dewasa. Ya memang perempuan lemah. Ya, atau ekstrim lainnya nanti misalnya wanita itu ekstrim sisi lainnya adalah menjadi wanita yang di luar atau setelah dewasa dia akan bertindak sebaliknya. Dia akan mempermainkan pria, dia berusaha untuk juga mendominasi pria dan sebagainya. Berkenaan orang lain. Nah, untuk anak laki nanti itu ya, jadi melihat wanita itu bagaimana, untuk anak perempuan melihat pria itu pria yang bagaimana atau yang sebaliknya tadi itu yang saya tadi ceritakan ya. Tentang berkenaan Tuhan. Nah, banyak orang-orang yang sudah dewasa yang akhirnya ketika mereka melihat ke belakang, mereka mengalami kekerasan, mereka akhirnya juga persepsi tentang Tuhannya itu agak apa ya, agak sulit untuk dibenahi dalam pengertian ketika mereka dengar Tuhan itu baik, Tuhan itu penolong, Tuhan itu melindungi. Mereka bisa mempertanyakan di mana Tuhan pada waktu saya dulu mengalami pemerkosaan itu, pada waktu dulu saya mengalami kekerasan itu. Di mana Tuhan? Oh, Tuhan ada hanya untuk orang lain, untuk saya enggak. Atau oh, Tuhan itu kok diem atau Tuhan itu apa dia juga bisa persepsinya melihat Tuhan itu juga keras ya, sama seperti papahnya kalau salah menghukum, maka dia juga melihat Tuhan itu Tuhan yang bisa menghukum begitu ya. Oh, saya kalau salah nanti Tuhan hukum nih atau tuh kan eh, saya mengalami kegagalan, ini pasti hukuman Tuhan nih. Jadi persepsi tentang Tuhan juga bisa berdistrak ya. Lalu peniruan secara alami ini sudah pasti ya. Eh, Bagaimana dia mengalami kekerasan dari orang tua, kalau itu tidak dibenahi, tidak ditolong, tidak dipulihkan, maka dia akan seperti saya tadi yang mengalami pola yang sama, dia akan mengulangi menjadi bola salju yang semakin besar ya bergulir, akan ulangi. Sebagaimana ayahnya dulu, dia akan menjadi ayah yang seperti itu. Bagaimana ibunya dulu, dia akan yang seperti itu ya. Nah, yang saya juga ingin tambahkan adalah yang heran begini, bisa terjadi begini Bapak Ibu, ketika sudah dewasa, misalnya ini anak perempuan ya, dia punya ayah yang melakukan tindakan kekerasan. Nah, waktu ditanya suka nggak ayah, nggak suka ayah yang seperti itu. Tapi yang heran, eh, dia bisa memilih pasangan yang seperti ayahnya. Ya, bisa diawali dengan misalnya, wah dia suka nih sama pria yang lembut, yang sabar, yang tidak seperti ayah. Tetapi tidak berjalan lama, dia merasa pria ini kok aneh, lambat gitu ya, atau terlalu nggak kurang pria begitu. Akhirnya dia jatuh lagi juga mencari pria yang seperti seperti sudah nyaman dengan pria yang keras, yang kuat kayak gitu. Itu sesuatu yang bukan aneh ya, tapi itu kenyataan gitu. Eh, polanya apa yang pernah dia alami ya itu yang nyaman buat dia. Itu sangat memprihatinkan.
Warisan apa sih yang mau kita berikan kepada anak-anak kita sebelum kita bicara tentang wah kekerasan di luar sana begitu ya. Mari kita introspeksi, kita mulai dulu membenahi di dalam diri kita sendiri ya untuk memutuskan mata rantai itu. Warisan apa sih yang kita berikan kepada anak-anak kita? Amanahkah atau ajaran dan nasihat Tuhan? Bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, tidak ada yang bisa eh, menghentikan ini ya. Orang tua itu selain mewariskan kepada anak-anaknya DNA secara darah begitu yang bisa diuji ya di laboratorium, maka itu DNA itu sesuatu yang penting ya untuk melihat apakah ini keturunannya atau tidak. Tetapi DNA secara warisan kepribadian itu pun kita wariskan kepada anak-anak kita. Ya, kepribadian yang buruk maupun kepribadian yang baik itu kita wariskan sadar tidak sadar kepada anak-anak kita melalui berjuta interaksi percontohan yang anak-anak rasakan, dengarkan, alami dari pola asuh kita. Ini bukan hanya bicara antara orang tua anak ya, misalnya antara guru dan anak-anaknya di sekolah, guru dan anak-anak yang ada di sekolah. Oke, nah solusi bagi perilaku kekerasan terhadap anak. Ini juga yang saya mau sedikit himbau ya, yaitu mari kita menyelidiki diri kita terlebih dahulu sebelum kita mungkin melihat orang lain. Adakah kita perlu juga membenahi, memulihkan, kita mungkin pernah punya luka-luka juga di masa lalu, entah itu dari orang tua kita, pola asuh orang tua kita, atau dari kita pernah mengalami kekerasan ya di masa lalu kita, bully atau dari guru dan sebagainya. Ya, adakah kita juga pernah mengalami atau ya kita kita bermasalah begitu ya, kita punya masalah atau eh, ya mungkin pernikahan terlalu dini, kita juga harus belajar ya banyak belajar. Ya ini intinya yaitu eh, kita mawas diri ya sebelum kita bicara tentang orang lain. Ya, ya berani menjadi orang tua atau saya tambahkan berani menjadi guru ya. Berarti berani atau bersedia belajar dan bekerja untuk membayar harga ya sehingga kita menjadi eh, hamba Tuhan yang baik dan setia. Karena bagi saya anak pun adalah bagian yang Tuhan percayakan. Anak secara biologis ataupun tidak itu adalah talenta, itu adalah bagian yang Tuhan percayakan pada kita. Supaya kita memperlakukannya, mengerjakannya menjadi seorang hamba yang baik dan ya. Ini sedikit gambaran bagaimana kepribadian itu dipengaruhi oleh banyak hal ya. Tadi saya sedikit menyinggung pola asuh, ada luka, ada trauma apa yang kita atau anak-anak alami. Nah, ini sedikit saja saya bagikan juga ya bagaimana anak-anak itu membutuhkan kasih sayang yang seimbang juga dengan tuntutan yang positif ya, bukan ekstrim ya, tapi kasih sayang dan ada disiplin juga, tetapi disiplin yang positif ya. Nah, ini tentang kalau ibu hadir ya, ibu itu perlu hadir karena ibu itu memang punya tugas ya sebagai pengasuh, menyediakan kestabilan, perpanjangan kasih karunia Allah. Jadi ibu tuh melambangkan apa ya, sesuatu yang lembut, yang sabar dari sisi Allah kita ya. Nah, kalau ibu hadir, maka akan ada rasa aman di dalam anak kita. Kalau dia anak pria, akan menjadi pria yang empati karena ibu yang juga ibu yang apa ya menunjukkan empati yang tepat begitu ya.
Kalau dia seorang wanita menjadi wanita yang feminin. Tapi kalau itu tidak dirasakan oleh anak, ibu yang hadir atau ibu yang hadirnya eh, tidak seperti yang seharusnya, misalnya ibu yang keras, ibu yang menuntut, ibu yang kritik, itu maka tidak ada rasa aman, lalu anak akan menjadi haus kasih karena tidak dapat kasih dari ibu dan rapuh, lalu menolak dan menghakimi diri anaknya. Yang kita perlu juga sadari ketika ibu tidak tidak melakukan, nah ini akan dampaknya kepada anak nih seperti ini. Tidak menjalin kedekatan dengan anak, maka anak itu tanpa diucapkan oleh ibu pun anak itu ada satu feeling bahwa aku tidak diinginkan, melalaikan memenuhi kebutuhannya. Aku merasa memang nggak penting sih bagi mama, kurang diteguhkan, kurang diafirmasi, kurang dipuji. Aku memang selalu kurang sempurna, anak yang kurang baik, ragu untuk menjaga, tidak mendapatkan penjagaan yang sesungguhnya, melindungi, ya aku tidak pantas. Atau ibu yang jaga jarak, aku tidak berhasil. Ya, aku tidak dikehendaki. Nah, ini rasa diri tidak berharga ini ya yang memang bisa menjadi tangki yang bocor ya untuk anak-anak kita. Kalau kehadiran ibu yang semestinya tidak terjadi. Nah, ini sekilas ya tentang berkat ayah. Ayah pun harus hadir. Nah, ayah dari sisi yang satunya, kehadiran ayah tuh, oh tadi ibu itu lebih ke arah rasa aman, nyaman. Nah, ayah ini lebih ke kepercayaan diri, kepercayaan diri. Ayah, kalau kehadiran ayah ada ya, ayah yang meneguhkan kemandirian, meneguhkan kemandirian keberhargaannya. Ayah yang percaya diri juga, ayah yang apa ya, kuat melindungi, tapi kuatnya bukan kuat untuk semena-mena gitu, tapi kuat untuk melindungi keluarga dan anak. Itu akan meneguhkan kepercayaan diri anak ya, meneguhkan jati diri anak dan gender ya. Nah, kalau anak-anak tidak dapat berkat ayah nih ya. Nah, oke saya coba. Nah, ini pistol. Nah, yang saya juga mau garis bawahi tentang ayah itu ada kaitannya dengan bagaimana melihat dan merasakan Allah. Ini penting sekali ya figur ayah. Ini contoh ayah yang otoriter, maka akan dia merasa Allah juga Allah yang seperti itu. Allah ayah yang mengabaikan, ya maka melecehkan, ada kekerasan, maka dia melihat Allah juga seperti itu. Ya, jadi penting sekali tentang kehadiran ayah karena dia akan korelasikan dengan siapa Allah, gitu ya. Nah, ini sebagai contoh ada drama Korea The Glory, mungkin ada yang pernah nonton. Ini cukup menarik, yaitu gadis perempuan ini mengalami kekerasan baik verbal, baik fisik, baik pelecehan seksual di masa-masa dia SMA. Nah, dia itu simpan karena dia tidak merasa berdaya waktu itu dia simpan lalu sampai menunggu 18 tahun kemudian dia sudah merencanakan dengan rapi balas dendamnya dan dia itu lakukan balas dendam. Dan yang memprihatinkan lagi adalah setelah dia selesai mengakhiri balas dendamnya itu dia merasa hidupnya itu sudah tidak ada artinya lagi. Jadi dia hidup hanya untuk merencanakan dan akhirnya melakukan balas dendam di 18 tahun kemudian. Akhirnya dia mau mengakhiri hidupnya karena dia sudah tidak ada punya tujuan hidup lagi. Memprihatinkan. Jadi anak yang mengalami kekerasan akhirnya bisa punya jiwa itu ya, balas dendam, tapi setelah itu ya udah jiwanya kosong, tidak berarti lagi. Ya mau bunuh diri walaupun dia terselamatkan ya. Jadi pelaku kekerasan fisik terhadap anak itu selain oleh keluarga ya juga oleh teman sebaya ya. Jadi
saya rasa begini, ketika anak-anak sudah keluar dari rumah, maka teman itu juga menjadi konteks apa ya, menjadi person-person yang juga bisa apa ya menjadi melakukan tindakan kekerasan. Jadi kita memang perlu sekali ya mengenal anak-anak kita ini berteman atau lingkungan pertemanannya yang bagaimana. Karena itu di luar rumah maka teman-teman bisa menjadi apa pelaku kekerasan. Selain keluarga, orang dewasa yang tidak dikenal. Atau kalau dia sudah dewasa, pasangan atau pacar atau orang asing. Nah, yang rentan apa menjadi pelaku kekerasan adalah, nah, eh, orang anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, penghargaan, atau ya kembali lagi ya secara internal anak yang merasa dirinya tidak berharga, itu dia akan mencari penghargaan di luar ya. Ya bisa juga akhirnya dia menjadi pelaku kekerasan. Ya. Ada satu contoh seorang anak apa ya anak pemuda yang dia senang sekali atau bukan senang ya. Jadi dengan sengaja dia itu di luar setelah dewasa itu dia melakukan banyak tindakan kriminal. Ketika dia wawancarai ditanya kenapa, dia bilang sengaja karena di selama hidupnya dari kecil dia tidak merasa eh, apa ya diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi dia diabaikan. Justru dengan dia jadi anak yang melakukan kriminal, keluar masuk penjara, dia justru seperti haus untuk cara dia mendapatkan perhatian begitu. Wah, sangat memprihatinkan ya. Atau secara eksternal, dia memang pernah menjadi korban bully, korban kekerasan, ya, atau karena kecanduan. Nah, karena juga mungkin secara prestasi dia tidak atau dia tidak baik, dia juga bisa akhirnya untuk mencari apanya ya, mengisi berhargaan dirinya bisa juga dia melakukan kekerasan atau bullying ya. Nah, kita masuk ke bully ya, Bapak Ibu ya. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah anak-anak. Jadi ini bisa terjadi karena tindakan perorangan atau kelompok ya. Seringkali kalau di sekolah itu bullying dilakukan oleh kelompok ya, beberapa orang gitu. Kayak semacam apa ya, apa ya, aktivitas yang menyenangkan begitu ya. Kalau ada apa objek yang bisa dibully oleh sekelompok orang gitu ya. Nah, ya ini sering sekali terjadi. Pernah satu kali ini udah sesudah dewasa ini anak perempuan yang suka mengalami bully waktu kecil di SD dan di SMP oleh pria-pria gitu, anak-anak laki-laki yang nakal-nakal begitu ya. Nah, setelah dewasa justru anak perempuan ini eh, jadinya akhirnya merasa tidak tertarik sama pria. Karena bagi dia pria itu tidak menyenangkan, pria itu jahat, pria itu kasar. Dan kalau dibiarkan dia hampir jatuh ke eh, LGBT ya, dia hampir jatuh ke lebih baik enak bergaul, berteman, bersahabat dan hampir jatuh ya apa, menjalin sebagai pasangan dengan sesama jenis. Bisa sampai seperti itu ya korban bully. Nah, jenis-jenis bullying secara fisik, bisa secara fisik ya, bullying juga ini masuk apa beririsan dengan tadi tindakan kekerasan ya, pukul menendang. Lalu secara verbal ya, kebanyakan bullying itu secara verbal, tapi juga biasa diikuti verbal, diikuti juga fisik juga. Nah, yang paling
Itu juga secara sosial ya. Eh, Karena biasa bullying juga dilakukan secara bersama-sama biasanya ya, selain perorangan. Lewat dunia maya juga. Jadi, seperti saya jelaskan tadi ya. Jadi bullying ini kira-kira jenisnya seperti ini. Nah, biasanya anak laki-laki itu melakukan bullyingnya secara langsung ya. Biasanya ya, secara verbal, secara tindakan. Tuh. Tapi kalau anak perempuan lebih bersifat secara tidak langsung, biasanya lewat sosial media, lewat apa tuh, chatting ya, lewat pengucilan, apa tidak diajak jadi teman atau dikucilkan, seperti itu ya kalau perempuan. Nah, ini korban bullying cenderung ini, merasakan sama lah ya, merasakan keberhargaan dirinya itu tergores ya. Nah, tidak terlalu beda jauh ya latar belakang pelaku bullying biasanya ya dia melihat orang tuanya yang seperti itu memperlakukan dia seperti itu atau dia juga korban bullying di sekolah, teman, guru ya dia jadi kompensasinya dia lakukan lagi itu ya kepada jadi itu seperti tadi bola salju ya yang bergulir pola yang sama dia lakukan ya. Nah, ini yang mungkin kita perlu ajarkan pada anak-anak kita ya untuk belajar berkata tidak ya. Ketika dia mengalami kekerasan, dia harus belajar apa, punya kemampuan untuk tidak menyerah begitu aja ya. Pergi lari atau bilang, lapor dan sebagainya itu kita perlu ajarkan pada anak-anak. Saya banyak melihat orang tua zaman sekarang ya yang justru mengajarkan pada anak-anaknya kalau kamu dipukul pukul lagi kalau kamu dihina hina dia lagi begitu ya saking mungkin untuk apa ya jangan sampai untuk apa seperti membekali anaknya supaya jangan sampai jadi korban terus begitu ya. Dan mungkin kita bisa lebih bijak lagi ya untuk mengajarkan mereka itu aku berkata untuk jadi eh, membuat anak tidak apa diam saja atau pasif tapi bisa menceritakan minimal menceritakan dan bisa juga apa ya berani berkata bahwa saya tidak suka diperlakukan seperti ini atau meninggalkan pergi jangan diam atau jika melihat korban bullying juga mengajarkan anak-anak untuk menjadi peka juga melihat membantu menolong teman. Satu hal yang bisa kita jelaskan kepada mereka bagaimana kalau kita menghina orang lain atau itu adalah menghina penciptanya. Nah, ini ada ayatnya ya. Hati-hati kita tidak boleh melakukan ini karena itu sama seperti kita menghina Tuhan pencipta. Kekerasan, nah ini tindakan kekerasan seksual ya. Nah, kekerasan seksual itu ada dua, yaitu bisa tanpa kontak fisik atau dengan kontak fisik. Jadi tanpa kontak fisik itu ya komentar-komentar ya, atau bahkan sebenarnya banyak misalnya ya orang-orang dewasa yang melihat gitu dari mata gitu yang melihat anak perempuan, bisa aja guru yang melihat murid-muridnya dengan apa ya dengan penglihatan yang melecehkan gitu ya itu juga sudah tindakan kekerasan ya zaman sekarang apa ya ada kejadian gitu ya di toilet-toilet anak-anak laki-laki jadi apa tuh jadi alat permainan gitu ya jadi saling melihat saling memegang ini juga itu ya di toilet anak laki-laki saling memperlihatkan alat kelamin dan sebagainya atau sekarang apa
pacaran-pacaran anak muda zaman sekarang ya, memang misalnya belum sampai masuk ke kayak seks bebas sebelum nikah misalnya, tapi sudah mulai secara pacarnya itu apa ya, minta pasangannya untuk memperlihatkan gitu ya alat kelaminnya lewat video call atau lewat foto. Itu juga sudah tindakan kekerasan seksual dengan kontak fisik, sudah jelas ya itu pelecehan, dipegang atau betul-betul apa diperkosa dan sebagainya. Tindakan kekerasan secara seksual. Nah, kenali tanda-tanda anak korbannya. Pasti itu ya secara mental, emosi yang mengalami tindakan kekerasan seksual itu sangat-sangat jelas terjadi banyak perubahan ya secara mental dan emosi. Kita harus cukup peka ya untuk anak-anak yang seperti ini yang mungkin mereka tidak berani bicara karena mungkin pelakunya itu orang yang terdekat, ayahnya, pamannya, kakak sepupunya, tetangganya, teman baik ayahnya. Itu pernah saya mengonseling anak yang teman baik sahabat ayahnya memperlakukan itu. Dia tidak mau cerita, tapi kenali ada perubahan pasti terjadi pada anak itu, ya, secara mental, secara emosi. Nah, selain secara mental dan emosi, pasti secara fisik ya, anak-anak ini akan mengalami perubahan. Nah, pemangsa anak kita tidak akan memperlihatkan maksud. Nah, yang memprihatinkan Bapak Ibu adalah zaman sekarang tindakan kekerasan seksual itu bisa dilakukan secara smooth, secara lembut ya, tidak langsung seperti diancam gitu ya, diculik, lalu diperkosa gitu, atau diancam ya, banyak sekali ancaman dari guru kepada murid, dari dosen kepada mahasiswanya. Nah, ada tindakan kekerasan seksual yang secara lembut, smooth, gitu ya, melalui perlahan-lahan orang ini ya, ini yang dimaksud dengan grooming ya. Jadi dia dekati korbannya dengan perlahan-lahan, baik-baik dulu, gitu ya, memilih anak biasanya yang dipilih ya anak yang kira-kira wah ini anak yang jadi sasaran empuknya yang mungkin belum, yang pendiam gitu ya, yang pasif. Biasanya pelaku ini sudah tahu nih siapa yang empuk jadi sasaran. Didekati, jadi baik-baik lah, jadi teman, membangun kepercayaan dulu ya, jadi apa ya, bahkan ya jadi misalnya jadi temannya atau jadi koko atau jadi om yang baik dan seperti itu ya. Lalu memberi hadiah, beri apa yang dia butuhkan. Jadi ini ya, jadi lalu kemudian mengikat anak itu dengan karena sudah dapat banyak hal, sudah diperlakukan dengan baik, jadi anak itu secara tidak langsung seperti sudah ada dalam cengkramannya, tapi tidak dengan kekerasan gitu ya. Jadi ada hubungan yang intim, ada hubungan yang dekat dengan orang. Nah, baru di situ dia mulai ya perlahan-lahan melakukan hubungan seksual dengan misalnya meminta anak itu meraba dia atau dia meraba anak. Dan kemudian untuk menjaga kontrolnya adalah ya kamu jangan cerita pada orang tua atau kepada ya, orang tuamu atau orang lain tidak mungkin percaya kamu. Karena aku ini temannya papamu misalnya. Jadi saya pernah melayani anak
bukan anak ya, yang saya layani sudah mahasiswa perempuan yang dia korban kekerasan seksualnya itu dimulai dari dia itu di gereja sama-sama aktivis, lalu pacaran, sama-sama aktivis ya dengan pacaran dengan dia ketua remaja dan dia pacaran dengan ketua pemuda. Jadi orang tuanya tuh tahu ini dia anaknya ini pacaran dengan anak yang baik-baik, ketua pemuda di gereja. Satu saat di sebuah pesta, si laki-laki ini memasukkan obat apalah tidur lah ke minumannya, lalu nggak berdaya pacarnya ini ya dibawalah ke kamar, lalu diperlakukanlah pemerkosaan, dan yang paling jahatnya lagi adalah direkam pada waktu diperlakukan itu. Perempuan ini, anak perempuan ini ya tidak sadar. Nah, setelah sadar, nah itu akhirnya menjadi rekamannya itu menjadi alat yang untuk mengancam dia. Ya, kalau kamu nggak melakukan apa yang saya mau, ya saya akan kasih tahu nih orang tuamu. Saya akan sebarkan nih video ini. Biar semua orang tahu. Akhirnya itu berjalan sampai 3 tahun, Bapak Ibu. Orang tuanya itu mempercayakan terus anaknya kepada anak pemuda ini untuk diantar jemput pulang sekolah, diantar ke tempat les, padahal akhirnya tidak ke tempat les. Tapi anak ini diminta untuk memenuhi nafsunya. Dan anak ini nggak berdaya gitu, karena dia takut kalau orang tuanya nanti tahu, nanti orang tuanya ngedrop, orang tuanya apa yang terjadi dengan orang tuanya. Dia hanya sampai 3 tahun. Dari yang diperlakukan biasa sampai akhirnya sampai melakukan tindakan seksualnya itu sampai harus memakai alat-alat yang pakai rantai dan sebagainya. Sampai jadi levelnya tuh makin meningkat begitu ya. Sesuatu yang mengerikan. Dari sesuatu yang baik-baik saja ya. Ada yang mulai dari hadiah, memperhatikan, sampai ke kontak fisik. Jadi memang melindungi anak-anak itu dari target kekerasan seksual memang anak-anak perlu diperlengkapi untuk terbuka ya. Katakan mereka harus selalu bercerita kepada kita apapun. Makanya kita pun harus membuka diri, tidak langsung menghakimi, tapi kita menjadi orang dewasa, orang tua, orang dewasa, guru yang mau mendengar dulu, gitu ya, dengar dulu. Jadi anak-anak merasa aman untuk bercerita. Melihat, memperhatikan perubahan anak-anak kita. Ya, mengajarkan anak-anak untuk melindungi dirinya ya, bagian-bagian tubuh mana yang kalau ini harus dijaga, jangan sampai kalau ada orang yang mengganggu, nah itu sudah tidak benar, gitu ya. Kita harus mengajarkan bagian area-area. Ya, ini yang harus kita lakukan ya sebagai orang tua untuk bisa membangun keterbukaan, waspada, nah tentang memperhatikan mereka ya, kenali lingkungannya, lalu menguatkan kepribadian anak. Nah, ini nanti kita sedikit juga belajar di belakang tentang mereka ini siapa ya secara gender, laki dan perempuan, itu berharga, ada hal yang harus dijaga. Nah, sebagai orang dewasa atau kita orang tua juga harus memperhatikan ya bagaimana kita menjaga relasi dengan, walaupun itu anak sendiri. Jadi ada kasus juga seorang anak yang sudah dewasa, sudah mahasiswa, yang dia punya trauma karena ayahnya itu kayak memperlakukan dia seperti anak kecil walaupun dia sudah dewasa. Tiba-tiba masuk kamar, lalu tiba-tiba memeluk anaknya di atas ranjang, seperti itu. Wah, itu sesuatu yang sebenarnya sudah tidak harus dilakukan seperti itu ya, apalagi dari ayah ke anak perempuan. Jadi harus tahu batasan-batasan gitu. Nah, tentang hati-hati orang yang baik atau memberi hadiah, juga jangan langsung percaya seperti itu ya.
mengajarkan sesuai dengan tingkatan anaknya ya, bagaimana kita harus waspada terhadap orang. Dibilang orang asing juga tidak selalu orang asing ya. Jadi mungkin begini. Karena kita pernah ajarkan tentang bagian-bagian mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, maka itu juga akhirnya menolong mereka untuk hati-hati ya. Kita nggak bicara tentang orang asing, siapapun tidak boleh menyentuh itu. Itu hanya kamu sendiri. Itu bagian yang kamu harus jaga, ya. Atau ada yang kasih hadiah lalu nanti ujungnya atau ancaman kan biasanya setelah itu tuh diancam, kamu nggak boleh. Nah, kita ajarkan tentang bahwa rahasia tentang kamu rahasia ya, jangan ngomong. Kalau namanya rahasia itu sesuatu yang baik ya, menyenangkan, bukan rahasia yang akhirnya mendatangkan ketakutan dan mendatangkan ketidaknyamanan, itu bukan rahasia yang baik. Ini saya dapatkan juga ya dari YouTube tentang baik tangkis, tubuhmu adalah milikmu yang harus dijaga. Ada rahasia di balik baju yang harus dijaga juga, nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi memang tidak boleh katakan itu sesuatu yang memang harus dijaga. Hati-hati pada, nah itu tadi tidak semua rahasia baik ya. Belajar untuk cerita ke orang tua atau guru, jangan menyimpan sendiri. Nah, ini sudah sebentar lagi ya. Siapa yang mengajar? Jadi ini tentang pendidikan seks ya. Pendidikan seks itu siapa sih yang bertugas mengajar? Ya otomatis orang tua adalah pihak yang pertama yang ada bersama dengan anak-anak. Selain itu pasti nanti di luar sana guru-guru ya. Jangan sampai mungkin nanti anak-anak karena orang tua tidak mengajarkan pendidikan seks ya. Anak-anak belajarnya dari mana? Dari internet. Kalau betul yang didapat dicari yang pengajarannya tepat. Kalau salah ya dari buku-buku atau aduh dari teman-teman. Teman-teman juga belajarnya salah ya kasih infonya bisa salah. Teman-teman bisa mengajarkan ini pendidikan nih, ini sesuatu yang kita harus belajar, dia kasih video pornografi. Ya. Memang itu tugas orang tua sebenarnya ya. Nah, ini ada beberapa saya juga pernah dapatkan, saya bagikan juga tentang pendidikan seks anak bisa memakai ilustrasi beberapa barang ini ya. Nah, yang pertama adalah kotak perhiasan, lalu cermin, botol aqua, lalu stetoskop, lalu pintu yang terbuka. Kotak perhiasan tuh intinya kita mengajarkan pada anak-anak bahwa anak-anak itu berharga di mata ya. Anak-anak itu hmm, Tuhan ciptakan unik, unik masing-masing berbeda, tidak ada anak yang sama. Walaupun itu perempuan pasti berbeda, walaupun itu kembar pasti berbeda. Unik karena uniknya tidak ada yang sama, maka itulah hebatnya Tuhan. Tuhan itu menghargai setiap manusia. Hebat Tuhan itu ya, sampai unik tidak ada yang sama. Jadi Tuhan itu juga hanya menciptakan laki-laki saja dan perempuan, tidak ada. Jadi cowok, cewek tidak ada yang cowok atau cowok ke cewek-cewekan atau cewek ke cowok-cowokan tidak ada. Ya, cowok dan cewek gitu ya. Dan memang harus karena berharga kalau kita ajarkan anak-anak bahwa diri kita itu berharga, maka ketika kita memperlakukan mereka juga berharga, maka mereka pun akan memperlakukan diri mereka juga berharga. Ya, menghargai hidupnya, fisiknya, tubuhnya juga menjaga ya. Nah, tentang laki dan perempuan. Jadi, kalau kita melihat walaupun masih kecil kadang-kadang, mama, 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 aku suka sama temanku di sekolah ini ya. Sebenarnya kan itu naluri yang Tuhan sudah ciptakan ya, laki suka ke perempuan, perempuan ke laki. Hanya memang kita nanti ajarkan sukanya sampai sebatas mana sebagai teman, gitu ya.
nanti di SD, SMP begitu ya. Ya, kamu boleh suka, nggak apa-apa. Mendingan itu sesuatu yang sehat bukan Bapak Ibu? Daripada nanti satu saat udah dia dewasa dia nggak nggak suka sama lawan jenis, nah sukanya sama sesama jenis. OMG itu nanti kita yang kelabakan. Jadi waktu mereka bilang saya suka gitu, it's okay. Hanya tinggal kita jelaskan. Suka boleh sebagai teman, sahabat, gitu ya. Tapi misalnya karena masih kecil, misalnya kita bilang suka kamu tuh kamu simpan dalam hatimu. Ya jangan sampai dia tahu aja dulu nanti. Terus itu jadi kita bisa ajarkan kalau yang namanya relasi pacaran begitu ya itu dilakukan nanti sudah cukup waktu. Buat apa sekarang pacaran? Masih kecil nanti bosan atau sesuatu yang memang belum waktunya. Sekarang waktunya belajar, berteman. Itu nanti kita bisa ceritakan ya. Jadi jangan hakimi atau kita itu ya tentang kesukaan dia dengan lawan jenis. It's okay. Nah, tentang cermin ya. Cermin ini mengajarkan tentang bahwa keteladanan ya. Bagaimana ayah memperlakukan ibu ya. Ibu hormat tunduk sama ayahnya, bagaimana orang tua memperlakukan anak laki-laki dan perempuan. Itu menjadi teladan untuk anak-anak, menjadi cermin ya. Itu juga mengajarkan saya bagaimana memperlakukan tiap anak yang berbeda gender itu dengan baik. Lalu apa yang kita berikan? Ini kita bisa ilustrasikan dari aqua. Kita masukkan apa di dalam botol aqua yang kosong itu? Air yang bersih atau air yang kotor? Ya, ini ada ilustrasi kalaupun kadang apa ya misalnya kita bawa nih aqua air yang kotor dari keran, tapi kita ada di padang gurun nih, otomatis karena kita kehausan air kotor pun diminum. Ya. Atau kita tidak isi apa-apa, botol itu kosong, maka botol itu dengan mudah sekali diremas, rapuh, ya. Nah, itu. Jadi apa yang kita ajarkan, apa yang kita berikan, apa yang kita teladani untuk anak-anak kita. Apakah anak-anak mendapatkan sesuatu yang memang seharusnya mereka dapat? Kasih sayang, pendidikan, hargaan. Lalu stetoskop ini mengajarkan tentang ilmu mengaitkan tentang kedokteran ya. Jadi ajarkan anak-anak sesuai dengan apa ilmiah kedokteran tentang menggunakan istilah-istilah alat kelamin yang semestinya ya. Bukan diganti dengan lambang-lambang. Ya penis ya penis. Vagina ya vagina. Nanti mereka akan bertanya tentang apa, bagaimana adik lahir, ya kita jelaskan sesuai dengan usia. Ya. Jangan menutup pintu untuk anak bertanya, misalnya masalah seks, hanya tinggal dijelaskan sesuai usianya, atau menjadikan seks itu gurauan. Ya, misalnya anak laki-laki ketika dia pakai baju perempuan kita ketawain, kita sorakin bagus, lucu. Nah, itu kan itu sedikit misalnya memperlakukan tidak tepat yang menjadi gurauan gender ya. Keterbukaan. Nah, pintu ini keterbukaan melambangkan keterbukaan. Orang tua, orang dewasa terbukalah untuk ditanya, menjelaskan pada anak-anak sesuai dengan usia. Ya, pendidikan seks itu penting, tetapi juga harus diimbangi dengan kasih ya. Itu kasih itu sama seperti air yang bersih yang kita masukkan dalam diri anak kita. Supaya dia tidak mudah rapuh, tidak mudah rusak ketika di luar sana bertemu dengan teman, orang-orang yang tidak dikenal ya. Cukup kuat menghadapi tantangan di luar sana ya. Si sayang dan tuntutan. Seperti tadi yang saya kasih contoh tentang anak pemuda yang keluar masuk penjara itu, dia mengatakan bahwa dia nggak pernah, jadi diabaikan dan memang tidak pernah didisiplin kalau dia salah. Pak ya pokoknya diabaikan. Ternyata anak pun
membutuhkan disiplin ya, disiplin yang positif ya, bukan disiplin dengan kekerasan. Kebutuhan anak-anak ini secara umum, secara dasar anak itu kan didikangi, dipercaya, rasa aman, bernilai, didisiplin, membutuhkan hiburan juga. Nah, ini dampaknya. Anak akan jadi anak yang keras, khusus sayang, rendah diri, penakut, minder, ya, menjadi anak yang kaku. Ya, ini saya sedikit memperkenalkan Halo Konselor di bawah naungan Saat, ya ini konseling online ya, kalau Bapak Ibu bisa memerlukannya atau bisa memperkenalkan kepada teman-teman yang membutuhkan konseling online. Nah, ini ternyata ada juga ya, pemerintah menyediakan. Kalau terjadi kekerasan, kita bisa melaporkan ke. Ini yang terakhir, anak-anak adalah seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Ya, bagi saya, ketika anak-anak itu ada di hadapan kita, siapa dia, anak-anak biologis ataupun anak-anak siapapun dia yang dipercayakan, anak sekolah minggu, anak-anak yang kita ajar, dan sebagainya, itu adalah anak-anak panah yang dipercayakan kepada Tuhan, kepada kita. Ya, kita mau nggak jadi pahlawan-pahlawan, tangan-tangan pahlawannya Tuhan, yang menyiapkan anak-anak panah yang satu saat bisa dipakai oleh Tuhan, anak-anak siap dipakai. Ya, demikian Pak Daniel. Ya. Materinya sudah selesai. Terima Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Hani, sangat memberkati dan sangat luar biasa ya, materi ini bisa menolong sekali untuk menolong kita untuk mendapat wawasan dan kita bisa tahu hal-hal yang perlu kita tahu ya, bahkan kita bisa sharingkan ke rekan-rekan. Rencananya ada film, katanya Bu Hani mau setel atau sorry, ini masih mute Bu Hani. Secara waktu, ya, apakah memungkinkan? Boleh, Tidak tadi, memungkinkan, boleh. Berapa menit? Berapa menit itu filmnya? Jadi sementara film, ya ini hanya jeda aja. Sementara ini nanti mungkin ada Bapak Ibu mau mempersiapkan pertanyaan, silahkan. Ya, Ya. untuk istirahat break. Ya, oke. Kita Silakan Bapak Ibu nanti yang mau memperlengkapi, ya silakan. Ini ngomong-ngomong dari Bu Hani yang mau nyetelkan, karena dari saya masih saya download. Oh, oke, saya coba ya Pak ya. Bentar. Share screen nanti. Bapak Ibu nanti boleh diberi kesempatan untuk sharing, kan di sini ada orang yang berada di dalam bidang perlindungan anak ya, perlindungan wanita dan anak. Nanti boleh sharing dan mungkin Bapak Ibu boleh yang lain boleh saling memperlengkapi kita ya. Di sini kita saling mengasah. Ya, mari silakan Bu Ani kalau sudah bisa. Iya nih, saya juga kesulitan. Oh, kalau bisa, oke. Kalau begitu silakan kita langsung ke tanya jawab aja Pak Daniel Iya, Ginting boleh. Pak Maaf Daniel nih, Ginting sudah ini. Silakan untuk di-unmute. Bisa Pak Daniel? Unmute? Oke. Silakan Pak. Suara saya terdengar jelas ya Pak? Terdengar Pak Daniel. Silakan Pak. Langsung disorot saya. Ya. Ya, terima kasih Ibu Hani. Renungannya sangat menguatkan kita pada malam hari ini. Juga Pak Daniel Irot ya, sudah memfasilitasi pertemuan Zoom. Saya hanya berbagi aja Ibu atas pengalaman saya pribadi begitu ya. Kalau yang namanya bullying itu saya rasa dari zaman saya masih kecil sampai sekarang memang masih eksis Bu. Bahkan ya nggak selesai-selesai. Wah, benar kali tadi. Nah, itu juga saya alami waktu kecil. Waktu kecil itu saya itu anaknya gendut, lucu Bu. Aduh, mungkin karena gendut, lucu, putih. Sekarang kan sudah hitam sudah. Ya,
itu seringkali Dibully ya. apa namanya, iya dibully, ya nama orang tua begitu. Ya, kemudian juga mungkin karena saya lucu gitu ya, jadi sehingga gemes gitu ya. Tapi akhirnya membuat self konsep kita jadi kurang bagus begitu. Betul. Nah, Betul. apalagi orang tua saya ini kan dari sosial budaya yang cukup patriarkis di Sumatera Utara begitu. Pernah suatu saat saya datang ke rumah dengan nangis gitu ya. Nah, saya tanya, ya kenapa kamu nangis gitu. Saya takut itu mau bicara begitu. Tapi ayah saya mendesak-mendesak terus. Akhirnya saya mengaku gitu bahwa saya sedang digodain gitu anak yang dewasa gitu. Sampai menyebut-nyebut nama orang tua. Akhirnya saya suruh orang tua bawa pisau. Nah, saya suruh datangi itu untuk bertarung sama anak itu. Hadapi dengan jantan ya Pak. Gitu Bu. Jadi ayah saya orang yang seperti itu waktu itu. Nah, memang kecenderungan dasar orang tua itu kan selalu memproteksi ya Bu ya. Itu Betul. ekstrimnya ya. Jadi sangat protektif sekali dalam satu sisi, tapi di satu sisi yang lain sangat mengabaikan lagi gitu. Nah, tentunya di sini ada satu kenyataan yang memang sering terjadi sehingga memang satu sisi diabaikan, satu sisi terlalu diproteksi. Nah, ya, betul, dampaknya memang adalah anak itu seringkali menjadi kurang percaya diri kalau seandainya kita mau menyiapkan anak ini nanti menjadi orang dewasa. Dikit-dikit diantar gitu. Betul. Kapan saya naik sepeda motor sendiri? Betul. Kan gitu. Betul. Nah, dipercaya. iya, karena terlalu overprotective gitu. Sehingga memang ini akan membawa ketika dia di kelas gitu. Kalau seandainya disuruh presentasi, jadi kurang percaya diri ya. Jadi dampaknya kemana-mana. Nah, memang yang saya tangkap dari Ibu tadi adalah sebelum kita meminta anak itu menghormati diri kita selaku orang tua, yuk kita menghormati anak dulu. Gitu. Sehingga memang ketika anak itu dihormati dan harga dirinya itu tumbuh, kepercayaannya diri tumbuh, maka otomatis nanti dia akan lebih terbuka. Karena kuncinya tadi kan keterbukaan Bu ya, ketika ada masalah dan sebagainya. Betul. Anak saya itu sekolah di SD negeri. Ya, yang nomor 3 itu. Itu ada temennya yang suka datangi dia, ucapkan kalimat syahadat. Wow. Dan itu hanya bisa dia ngomong ketika dia terbuka pada kami, Bu. Saya belajar untuk melatih anak untuk membentengi dirinya begitu ya. Iya, Jadi betul. ketika terjadi hal-hal seperti itu, saya rasa kita juga jangan mengajarkan anak ya, artinya terlalu submisif gitu. Nerimo tok gitu, tapi juga harus memproteksi dirinya gitu. Betul. Dengan pengajaran-pengajaran yang seharusnya menjadi benteng. Nah, makanya ini kuncinya keterbukaan. Nah, bagaimana anak itu bisa terbuka kalau kita tidak respect sama mereka? Gitu. Ya, betul. Persoalan-persoalan di rumah tangga ini memang menjadi hal yang sangat penting, Bu ya. Betul, Saya Pak. dialami ketika ya ada mahasiswa begitu juga banyak kegiatan-kegiatan mereka yang di luar ekspektasi saya itu memang berasal dari keluarga yang kurang beres. Orang tuanya brengsek gitu, Bu. Banyak itu, Bu. Hingga anak-anak itu jadi korban, betul itu. Nah, itu. Mungkin ini dulu Bu, nanti saya terlalu mendominasi itu aja. Ya, terima kasih Nanti Pak aja disambung ya. Ya, sharingnya. makasih ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Daniel yang sudah melengkapi dan meneguhkan ya sharing yang sudah dibagikan oleh Bu Hani. Ini sangat memperlengkapi. Mari teman-teman yang lain yang ingin memperlengkapi ya, di sini ada rekan-rekan yang banyak. Silakan untuk boleh langsung aja raise hand dan langsung ngomong begitu. Silakan teman-teman. Kita saling mengasah di sini. Ada rekan-rekan yang lain, mari silakan. Ada lagi yang
teman-teman ingin tanyakan? Ini ngomong-ngomong ada yang tanya, boleh share materinya nggak, Bu Ani? Jadi mereka, Oh, boleh. ya nanti teman-teman tuliskan ini ya, yang belum ada masuk di grup kabel bisa masukkan, tuliskan nomor teleponnya yang ingin dapatkan materinya. Kecuali yang sudah ada di kabel, nanti saya bisa share langsung di kelompok. Oke, ada rekan-rekan yang ingin menambahkan, teman-teman di sini, silakan. Yang ingin berbagi pengalaman. Ngomong-ngomong, ini di sekolah anak saya pun, ini sudah, bully itu kelihatan sudah biasa ya, seperti contoh panggil nama orang tua, begitu ya. Iya. Saya sih tidak merasa terganggu ya ketika anak saya dipanggil nama saya, begitu ya, ke anak saya. Ya, ya itu mungkin yang jadi saya melihat bullying itu betul-betul menjadi bahasa yang rutin ya. Bahasa yang rutin karena sekarang ini di game-game mereka ya, ML gitu ya, apa itu namanya, game online atau game itu, udah bahasa-bahasanya itu betul-betul bahasa Iya. yang apa ya, Iya. kalau kita ngomong itu bahasa yang kurang baik, tapi itu sudah menjadi satu kebiasaan yang sudah diucapkan, sehingga mau nggak mau itu anak itu pakai kata-kata yang ada di dalam orang-orang yang pakai game itu. Jadi ya itu Iya, salah betul, satu lewat games. Betul. tantangan yang tidak mudah ya. Ya, Iya, betul. Betul sekali. ya teman-teman silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan ya. Kalau boleh mendapat masukan, mungkin Ibu Desi ini di bagian perlindungan ibu dan anak ya. Beliau ada di Batu. Kalau bisa membagikan pengalaman atau Oh, boleh Bu Desi, silahkan. Bu Desi masih ada? Hadir Pak Daniel. Oh iya, silakan Bu Desi berbagi sesuatu yang mungkin kita bisa dapatkan pengalaman Iya, Bu Desi. Silakan. Mohon maaf kalau ada suara-suara. Ya, nggak apa-apa. Ada di rumah, terus ada orang datang, jadi ini kayaknya rame anjingnya. Ya, silakan Bu Desi. Salam kenal untuk Ibu Bapak semua. Saya terima kasih sekali ya malam ini boleh hadir di Zoom yang luar biasa, dan saya senang sekali kalau gereja juga ikut aware gitu ya tentang situasi kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar kita gitu, dan memang ini adalah bagian dari tanggung jawab kita kan. Sehingga hari ini saya tahu bahwa ini bagian dari pencegahan supaya kita boleh peka terhadap lingkungan sekitar, tapi juga dimulai dari dalam rumah. Saya kebetulan ya karena ada di Batu itu kota kecil, cuma 24 desa, 3 kecamatan gitu. Jadi saya dipercaya sejak tahun 2018 di Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi memang menangani kasus-kasus kekerasan. Dan di P2TP2 itu pasti sudah berbicara tentang perlindungan hukum ya, perlindungan hukum. Saya background-nya bukan hukum, tapi di P2TP2 itu ada layanan hukum dan layanan psikologi, juga konseling. Nah, dalam pengalaman yang saya coba amati dalam 5 tahun terakhir ini, memang pelaku kekerasan itu kebanyakan dari orang dekat. Kalau mau dibilang 90% ya, gitu, 90%. Dan anak-anak yang menjadi pelaku itu pun mereka adalah korban. Korban dari apa? Dari keluarga. Jadi kalau bicara bullying itu kenapa di sekolah marak? Karena di keluarga sering terjadi sebenarnya bullying yang lebih menyakitkan itu dari orang dekat kan. Di saya
tadi Ibu mendorong orang tua untuk punya pola asuh yang penuh kasih sayang ya, cinta kasih, mengisi tangki atau mengisi kebutuhan anak lah dengan kasih sayang, perhatian. Karena memang saya pernah baca satu jurnal juga, kalau kita ke penjara anak gitu ya, itu ada riset yang membuktikan ya, penjara anak itu rata-rata mereka ya anak-anak yang di rumah itu mengalami kekerasan. Apakah itu diabaikan oleh orang tuanya gitu ya, atau memang orang tuanya tidak ada sama sekali. Jadi ya kita memang harus bersegera. Kalau kasus-kasus sekarang mungkin yang lebih memprihatinkan ya, kalau yang kasus kekerasan fisik di anak sekolah gitu ya, itu terus menjadi pantauan kita. Memang yang terberat itu adalah ketika sudah mengakibatkan cacat fisik pada orang lain, karena itu sudah ada pidananya ya, misalnya dia pukul kayak kasus yang beberapa waktu tren di TV itu pukul sampai kepalanya retak, atau saya kasus yang saya di sini tuh ada yang sampai tulang pipinya ini patah gitu ya, dan harus dioperasi puluhan juta dan mengakibatkan cacat fisik gitu, cacat permanen, sehingga orang tua menuntut. Jadi walaupun masih usia anak, masih sekolah SMA, tetapi memang sudah memenuhi unsur pidananya. Jadi mereka ada pelakunya itu ditahan ya, dan memang undang-undang kita kan walaupun usia anak, tapi kalau tingkat kriminalnya juga sudah luar biasa seperti itu, maka pasti yang dilindungi adalah korban, tapi anak pelaku juga harus mendapatkan hukumannya, begitu. Karena ada orang tua yang memang sangat kekeh ya, harus dipenjara begitu. Tapi yang sekarang mungkin sedang marak itu adalah kasus cyberbullying ya Bu ya, dan memang pelaku ini justru hacker atau orang jahat gitu. Jadi saya sedih sekali ketika harus mengurus kasus misalnya anak SD yang minta maaf di HP-nya itu sudah penuh video porno dirinya sendiri gitu ya. Bahkan ada kasus yang usianya lebih rendah lagi gitu, usia kelas 3, 4 SD gitu. Dan memang kita harus waspada dengan handphone yang dipegang oleh anak-anak itu, karena penjahat kelamin itu menyasar. Sekarang kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada pelecehan seksual langsung dan tidak langsung. Pelecehan langsung, seksual secara fisik, itu pelakunya rata-rata orang dekat, sementara yang melalui online itu rata-rata hacker ya, ataupun penjahat di luar sana gitu. Apalagi kalau kami di perlindungan anak ini memang sekarang ini sedang marak mendorong guru untuk aware tentang self harm Bu, karena sekarang lagi ngetren ya barcode Korea itu ya. Saya total tahun ini ada 12 anak, dan itu SD, masih SD gitu. 12 anak yang barcode yang pada akhirnya dibawa ke kami begitu. Saya kira itu aja dulu Pak, mungkin lebih enak kalau memang ada tanya jawab. Kalau saya biasanya nangannya sudah kasus gitu. Kalau sudah kasus, saya pelecehan, orang tua, ayah tiri memperkosa anak tiri, nah itu sudah pasti masuk penjara lah, nggak hitung lama itu kayak begitu. Demikian, mohon maaf kalau Terima ada. kasih Desi. Ya, sangat memberkati Bu Desi. Terima kasih. Fakta yang real. Ya, betul. Jadi memang sangat menyedihkan ya. Jadi saya pikir kira-kira apa yang perlu penting ya dikerjakan supaya bullying atau kekerasan ini pada anak ini makin berkurang ya. Mungkin pada Bu Desi juga, Bu Hani, kira-kira langkah-langkah yang apa ya yang bisa dikerjakan supaya kesadaran ini tumbuh di orang tua, di gereja, di sekolah. Mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa di-sharingkan gitu ya. Silakan mungkin Bu Hani, Bu Desi mau menambahkan atau yang lain. Justru boleh saya bertanya ke Bu Desi ya? Ya silakan Bu Hani, silakan. Iya,
Bu Desi selaku yang berwenang ya untuk mengatasi kekerasan ini, apakah juga punya akses gitu untuk masuk ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan kepada guru-gurunya atau langsung sekolah-sekolah lalu bertemu dengan anak-anak macam bagikan seminar. Apakah itu ada dalam program Bu Desi? P2TP2A ini ada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tapi memang di dalam tanggung jawab kami itu kami harus bekerja dengan semua dinas ya, dinas kesehatan, dinas pendidikan, gitu ya, dinas sosial, sehingga akses untuk masuk ke sekolah-sekolah itu pasti ada Ibu. Jadi untuk program tahun ini cuman memang kalau bicara program, kalau saya bukan ASN ya, saya hanya masyarakat yang membantu di lembaga pemerintah itu. Pasti berkaitan dengan anggaran, sehingga pasti itu sangat terbatas. Misalnya tahun ini kami hanya 10 sekolah saja. Tapi karena kami punya salah satu tupoksinya juga harus melakukan sosialisasi, maka kami mendatangi sekolah-sekolah menawarkan gitu ya, supaya ada waktu kan untuk kami bisa sosialisasi kepada anak-anak. Iya, Hanya baik sekali. sekolah itu kan mereka betul-betul sekarang sekolah itu padat untuk cari jadwal itu sulit. Tapi ada beberapa sekolah termasuk bulan-bulan ini sedang P5 itu ya, menghasilkan generasi yang penghayatan Pancasila itu. Jadi kita bulan ini dan bulan Oktober kemarin cukup padat masuk ke sekolah-sekolah Bu, untuk bisa memberikan pengaruh bagi anak-anak. Begitu. Nah, kalau fenomena yang kami temukan seperti yang tadi Pak Daniel sampaikan, bahwa bullying itu bagi mereka itu biasa gitu. Bahkan saja 2 hari lalu kayaknya ya, kami ada di satu SMP lalu bikin simulasi, anak-anak kita minta untuk gambar pola manusia, lalu kemudian menunjukkan area tubuh mana yang sering mendapatkan perlakuan kekerasan, dan mereka melakukannya dengan tertawa begitu ya, semuanya tertawa ketika menyebutkan alat kelamin yang dipegang, bahasanya itu starter gitu ya. Saya juga baru tahu istilahnya kayak gitu di kalangan anak-anak. Ya mereka bercanda, semuanya itu dianggap lucu gitu. Terus akhirnya saya menggiring gitu ya. Saya bilang, menurut kalian apa yang kita sedang bicarakan ini sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk gitu. Ini sesuatu yang lucu atau tidak gitu. Kenapa kok tertawa? Ya baru mereka kemudian agak down sedikit, baru saya jelaskan gitu. Tidak boleh membudayakan menganggap hal-hal seperti ini tuh candaan gitu. Nanti kamu tidak punya kepekaan melihat bahwa ini sebagai sebuah bentuk kekerasan gitu. Jadi harus tahu bahwa ini kekerasan, ini serius, negara saja mengatur dalam undang-undang. Jadi justru kalau kamu menganggap ini lucu, kamu kemungkinan besar akan menjadi pelaku tapi juga bisa jadi korbannya. Begitu sih Bu. Sehingga ada satu topik memang juga yang kita ajarkan tentang bedanya bullying sama bercanda. Karena bullying definisinya kan sudah tujuannya buruk, bukan tujuan baik kalau bullying gitu. Sehingga tidak ada yang namanya manggil-manggil nama orang tua dengan tujuan baik. Pasti tujuannya adalah untuk merendahkan temanmu gitu ya, atau membuat dia malu. Nah, kesadaran itu diberikan kepada anak-anak gitu. Sehingga mereka yang kita berharap sih bisa sedikit memberi pengaruh ya bagi anak-anak supaya mereka tahu bahwa bullying itu sesuatu yang salah gitu, yang tidak boleh dibudayakan. Baik sekali, Bu Desi, senang mendengarnya ya. Untuk apa yang bisa dikerjakan. Sama-sama Ibu. Tapi memang gereja saya lihat luar biasa dengan acara malam hari ini. Saya juga senang materi yang ada juga memperkaya saya, Bu. Dan harap ini bisa terus ditularkan gitu ke gereja-gereja, karena gereja juga kadang-kadang masih belum terlalu peduli ya dengan isu sosial. Iya. Ya, karena sih, iya. Ya, silakan, enggak apa-apa Ibu Hani. Maksudnya saya tuh terbeban untuk ayolah dari diri kita sendiri memutus begitu ya tindakan kekerasan ini. Kita sendiri dulu dari lingkungan kecil kita memperlakukan
anak-anak kita atau memperlakukan pasangan kita. Putuslah gitu dengan hal yang dimulai dari yang kecil ini, dari diri kita. Sih. Uh, kalau saya sendiri waktu dengarkan Bu Hani cerita sharing materi ini di gereja, saya terbeban sekali ya untuk melihat bahwa materi ini boleh di-sharingkan, lalu orang sebanyak mungkin bisa dengar dan dapatkan akses, dapat pengetahuan ini. Saya pikir kalau ini bisa masuk ke gereja-gereja, ke sekolah-sekolah, pengetahuan seperti ini pasti akan dapat sangat memberkati dan bisa merubah begitu. Nah, saya pikir itu yang membuat akhirnya saya minta tolong Bu Hani boleh sharing di acara malam hari ini. Dan terima kasih juga Bu Desi boleh men-sharingkan ya pengalamannya. Lalu kemudian Pak Daniel tadi juga meneguhkan, beliau adalah dosen di Macung ya. Jadi juga dari pengalaman juga banyak. Oke, silakan Pak Noprianus untuk boleh memberikan sesuatu. Terima kasih. Baik, shalom. Selamat malam Pak, Ibu. Ya silakan. Malam Pak. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa buka kameranya karena tidak apa-apa. Saya lagi di tempat. Ya, silakan Pak. Terima kasih Ibu buat pemaparan materinya, sangat bagus dan memberkati. Saya melayani di daerah pedalaman Kalimantan Barat dan saya berpikir bahwa materi ini kalau kita pakai dan pergunakan untuk memberikan pencerahan atau membina para orang tua supaya bisa menjaga anak-anak dalam masa pertumbuhan mereka. Karena materi ini sangat memberkati dan kekerasan rumah tangga, kekerasan terhadap anak itu bukan saja dari lingkungan luar, tetapi itu dimulai juga dari dalam keluarga. Saya sendiri, saya merasa bahwa pada masa kecil saya mengalami kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin karena orang tua sering berkata-kata yang tidak membangun, misalnya perkataan-perkataan kamu bodoh, atau sering dipukulin bagian kepala kita dengan benda yang tajam. Dan saya merasa itu akan terbawa sampai kita di usia-usia yang cukup dewasa. Dan saya senang sekali malam hari ini bisa mengikuti materi yang sudah Ibu paparkan, sangat memberkati sekali. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini saya sedang mengembalakan jemaat di daerah pedalaman. Saya sering mengarahkan orang tua untuk menuju ke sana karena meskipun kita tinggal di daerah pedalaman, ini pengaruhnya sangat besar, terkhususnya melalui alat-alat teknologi yang sementara ini anak-anak udah bisa menggunakannya. Betul. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Tentu sangat boleh ya Bu ya kalau Bu Hani kalau seandainya materi ini dimanfaatkan oleh rekan-rekan lain untuk dibagikan ke yang lain. Ya, silakan Pak Noprianus. Jadi bisa bahkan di Bapak kalau mau cari ada YouTube kami yang kabel ini tulis saja Daniel Irot begitu nama, nanti keluar itu materi-materi yang pernah dibagikan itu bisa dimanfaatkan juga Pak. Nanti bisa minta kirim PowerPoint atau apa saya bisa share. Iya. Baik Pak, baik. Memang tujuan pelayanan kabel ini adalah kita rindu memperkuat kehidupan keluarga. Kita rindu menjadi berkat ya buat keluarga boleh menjadi kuat di dalam Kristus. Kalau keluarga orang-orang Kristen kuat ya, keluarga hamba-hamba Tuhan juga kuat, ya tentu ini akan menjadi berkat yang besar ya buat pelayanan, buat pekerjaan Tuhan lebih efektif lagi ya kalau keluarga
kita kuat. Oke, ada orang lagi yang ingin sharing atau ingin menambahkan, silakan. Apakah ada? Saya kasih kesempatan satu. Di sini ada Pak Aji, Pak Ingar, Bu Siska. Silakan kalau ada lagi satu orang yang ingin menambahkan. Oke, apakah ada? Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih banyak Ibu Hani yang sudah membagikan materi yang sangat memberkati. Tentu ke depan kalau nanti Bu Hani ada materi-materi yang baik, kami di pelayanan ini sangat terbuka sekali untuk Bu Hani boleh share ya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Sungguh sangat memberkati kami ya. Dengan kehadiran Bapak Ibu. Materi ini nanti akan ditaruh di YouTube. Bapak Ibu yang ingin mempelajari ulang ya, karena keterbatasan waktu tadi dibagikan dengan tidak bisa utuh semua, jadi ada bagian yang tidak dijelaskan, jadi Bapak Ibu bisa lihat lagi ya. Terima kasih, mari kita tutup di dalam doa. Mari saya akan pimpin dalam doa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pelayanan yang sudah diberikan oleh Ibu Hani. Tuhan berkati pelayanan Bu Hani, keluarga, apapun yang dikerjakan, boleh Tuhan terus pakai lebih indah dari waktu demi waktu. Tuhan berkati segala yang dibutuhkan, Tuhan selalu senantiasa mencukupkan. Kami berdoa untuk kami semua di tempat ini ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang boleh hadir dalam segala pergumulan kami. Tuhan memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan seluruh aspek kehidupan kami. Biarlah Tuhan dipermuliakan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus, persekutuan Roh Kudus selalu menopang kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Terima Bapak kasih Ibu, Bu Hani. selamat Hai, malam. ada Pak Haji. Terima kasih Pak. Ya.